Hari Minggu Paskah ke-7 bersama Gereja Semesta kita merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-60. Maka mari kita merenungkan sabda-sabda Tuhan, terlebih mempersiapkan diri untuk menerima Roh Kudus. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, setelah hari raya kenaikan Tuhan, Kamis kemarin, Jumat, Sabtu dan sampai Sabtu depan, kita novena Roh Kudus. Kita berdoa terlebih, doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Paling tidak ibu bapak 1 atau 2 kali atau bahkan kalau bisa 9 kali berdoa mohon 7 karunia Roh Kudus dari puji syukur nomor 93. Semoga nanti menyempatkan membuka, mendoakan, semoga kita nanti dengan mempersiapkan diri di hari raya Pentakosta, kita layak menerima Roh Kudus. Seperti dalam bacaan pertama di sana disampaikan, setelah Yesus diangkat ke surga, dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa. Semoga setelah hari raya kenaikan Tuhan, kita semua juga bertekun, menyiapkan diri, melayakkan diri untuk menerima Roh Kudus yang akan dicurahkan di hari raya Pentakosta. Semoga dengan demikian kita yang berada di zaman yang boleh kita mengatakan luar biasa, namun juga kita bisa mengatakan tantangannya juga besar. Semoga dengan diberi Roh Kudus, kita masih bisa menjadi murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan yang bagus. Karena tantangannya luar biasa, maka di Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-60 ini, Bapak Paus memberi judul pesannya, menjaga suara dan wajah manusia. Mau mengundang kita untuk merenungkan, mencermati AI. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, langsung kita mencoba untuk mengenali zaman ini. Ibu bapak, saudari-saudara, sekarang ini ada istilah mungkin baru, pubbing. Ada yang sudah pernah dengar, yaitu seorang pribadi, bahkan mungkin kita juga sudah pernah melakukan, mengabaikan seseorang yang sedang kita ajak bicara untuk melihat ponsel atau HP kita. Jadi pubbing itu istilah di mana seorang pribadi mengabaikan teman bicara, entah itu istrinya, suaminya, anaknya, ibu bapaknya, saudara sahabatnya, diajak bicara malah buka HP, malah lihat HP. Nah, ini menjadi suatu tanda di mana kita tidak hadir secara penuh, bahkan sedikit atau bahkan banyak cuek dengan teman, saudara, bahkan orang tua yang kita ajak bicara. Kita diundang untuk menyadari ini. Siapa pernah ngobrol, malah kemudian buka HP, nonton HP,
nyueki yang diajak bicara, 7 jari. Weh, oh hanya 1, 2. Yang lain enggak ya? Puji Tuhan, orang umat Pelamongan Indah itu kudus-kudus. Ya. Lalu fakta yang berikutnya. Paus kita Leo ke-14 berpesan kepada biarawan-biarawati terlebih imam tidak boleh membuat homili dengan AI. Paus tetap berpesan seorang imam harus membaca, merenungkan, meditasi, kontemplasi sabda Tuhan. Tidak boleh mengandalkan AI. Dan ternyata itu ada di sebuah penelitian di jurnal Universitas Chicago, jurnal penelitian, ada sekelompok orang diminta untuk mengerjakan tugas dengan berpikir. Lalu di sana ada yang menghitung, soalnya mengingat, memecahkan pola. Dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, ponsel HP-nya di meja tempat dia mengerjakan tugas itu. Kelompok kedua, ponsel HP-nya diletakkan di atas tas yang bersangkutan. Lalu kelompok berikutnya di ponselnya, HP-nya diletakkan di ruangan lain. Lalu selama mengerjakan itu senyap, tidak ada notifikasi. Dengan arti HP itu tidak digunakan. Dan apa yang terjadi hasilnya sangat mengejutkan. Di mana yang meninggalkan, meletakkan, menaruh HP-nya di ruangan lain, performa otak, kecerdasannya terbaik. Dan yang paling rendah performanya, kecerdasannya adalah yang HP-nya di atas meja tempat mengerjakan. Jadi, meskipun HP itu tidak digunakan, diletakkan di atas meja, ternyata itu mencuri, membagi fokus otak. Perhatian pribadi itu terpecah. Nah, semoga kita boleh menyadari ini, sehingga kita menyadari sungguh untuk kemarin saya menyempatkan diri setelah sekian purnama tidak ke warung buku. Saya udah lama, bener, jujur. Saya sudah lama tidak ke warung buku, ke toko buku. Saya jam 10 itu pergi ke Gramedia ini. Mana itu? Majapahit ya ini ya? Nah itu. Ora ono kancane. Nggak ada teman yang lain. Hanya pelayan-pelayan toko. Nah, ketika saya di sana membuka-buka buku, ternyata sama dari dulu yang saya rajin ke warung, sekarang kemarin itu menyempatkan diri, masih sama. Untuk menjadi pribadi yang bertumbuh, yang pertama, fokus. Dan yang kedua, totalitas. Masih sama. Buku tahun 2026
dengan buku waktu saya dulu rajin membaca, sekarang sering pakai jurnal-jurnal, pakai PDF, ternyata masih sama. Untuk menjadi pribadi yang bertumbuh, pertama fokus. Kita boleh jujur, mengerjakan PR, mengerjakan sesuatu, seringkali HP tidak berhenti kita buka. Bahkan sungguh luar biasa, misa 1 jam saja, seringkali ada yang buka HP. Luar biasa sekali situasinya. Maka zaman ini kelemahannya adalah fokus dan totalitas dan kurang rajin membaca. Waktu itu saat pleno Dewan Pastoral Paroki, saya bertanya kepada semua yang ikut, buku apa yang paling mempengaruhi hidup Anda? Nah, kalau Anda, saudari-saudara sekarang juga ditanya, buku apa yang paling mempengaruhi hidup Anda? Ada enggak? Kalau tidak, lalu apa yang berpengaruh? Nah, semoga kita boleh semakin sadar. Dunia menantang kita, maka Paus mengajak kita menjaga suara dan wajah manusia di mana AI sungguh luar biasa. Maka Paus kita memberi 2 pesan. Yang pertama, AI alat bantu, tetap harus rajin berpikir. Kalau tidak hati-hati, kita malas berpikir. Dan salah satu tandanya adalah malas membaca. Sehingga pikiran kita, kalau orang Jawa mengatakan ketul, tidak tajam lagi. Lalu yang kedua, hadir secara penuh. Seringkali kita tergoda saat ngobrol dengan keluarga, membuka HP, hadir secara penuh. Semoga kita boleh menjadi pribadi yang hadir secara penuh. Bapak, ibu, anak, bercerita, makan bersama, berbagi, sehingga hidup kita tetap fokus, bertumbuh, dan semoga di zaman yang luar biasa ini tetap tangguh. Hadir secara penuh untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk gereja, sesama, dan Tuhan kita. Dan semoga dengan demikian hidup kita tetap bertumbuh, bahkan makin tangguh. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.